Jadi dalam restorasi mobil itu ada dua sisi saya lihat. Ada yang gini, walaupun lu banyak duit, tapi kalau barangnya susah, duit lu nggak kepake. Lu banyak duit nih, tapi barangnya memang langka, sulit. Nah ini di Starlet termasuk agak-agak susah juga ya. Ini JDM, Jepang Domestic Market ya, jadi JDM asli. Lipsnya atau ini semua jadi diperbaharui. Ini bumper semuanya perbaharui. Setir Nardi, ini asli. Jadi bukannya kaleng-kaleng, Nardi Gara ya. Yang bawahnya tidak lurus begini, Nardi Gara. Sebenarnya banyak sekali tuh. Saya udah menghitung. Lihat tuh. Ini habisnya sekitar lebih kurangnya ya. Aduh, ngeri. Sebenarnya nggak enak ngomongnya. Ya, hai gengs, ketemu lagi sama gue di Rico CPR Channel. Waduh, biar lebih kenal, lebih enak. Oh, saya copot dulu ya. Tadi udah jalan keliling-keliling dan ya masih dengan Starco saya, Starlet Kotak. Kita akan mereview. Nah, sekarang seperti janji saya di awal, saya akan mereview bagaimana kendaraan Starlet Kotak ini menemani, waduh, perjalanan hidup dan karir saya. Sebentar saya taruh dulu ya. Aduh, kejedot. Ya, ini dia Starlet Kotak tahun 1989, 1300 cc, ya SE ya, Special Edition, limited ya mungkin ya. Jadi saya membangun ini lebih kurang sekitar 4 bulan lamanya, dan kita akan mulai membedah apa-apa saja yang sudah saya lakukan dan mungkin estimasi perakiraan biayanya. Saya sih punya catatannya sebenarnya. Oh, tuh ada buku di sana. Saya ambil dulu. Ini dia. Jadi memang sengaja waktu di awal kali saya mengangkat mobil ini, buku ini saya ambil untuk menambah kejadulan, keklasikan. Ini jadul ya, buku tukang kredit katanya dulu. Jadi ketika saya ingin merestorasi awalnya, saya mencatat dulu. Bisa dilihat, ini hal-hal apa saja yang pertama kali saya ambil mobil ini, saya harus melakukan apa? Bayangkan. 21 Juni 2020. Jadi mungkin ada body, engine, kaki-kakinya, interior, eksterior, semuanya saya lakukan. Saya checklist yang sudah. Ini dibantu, terima kasih sekali lagi Mas Danang Geviarto dari Indonesia Starlet Club, teman-teman komunitas, juga Mas Ferdi ya. Bengkelnya juga di Pak Raslan. Banyak sekali yang saya lakukan. Jadi sangat nggak sembarangan saya merencanakan ini, tertulis. Ini dia biaya-biaya bubut segala macam ya, macam-macam lah sekilas. Ini dia velgnya segala macam. Ini sampai dengan, nah ini juga penting ini. Sebelum nanti kita ngebedah mobil saya, nih lihat tuh pembelanjaan apa-apa saja yang saya lakukan. Ini dia tuh. Ini semuanya. Pokoknya banyak sekali tuh. Jadi semuanya terencana. Ya sekali lagi. Sekian banyak tebalnya ya. Jadi ini dia hal-hal yang perlu diperhatikan apa saja dalam
apa namanya, merestorasi. Oke, kita akan bedah satu persatu. Ini sekali lagi bukunya. Oke, kita akan langsung membedah mobil saya ini dari yang saya dapat sangat standar sekali. Kemudian saya melakukan banyak perubahan, makanya agak sedikit makan biaya sedikit ya. Ini apa aja? Kita lihat kalau bodi udah kelihatan. Kita bedah dari mulai masalah engine atau mesin. Saya mempertahankan mesin standar mereka, standarnya, tapi standar plus ya. Porting polish katanya. Udah stage 2, udah dikorek katanya. Apa aja? Yuk kita lihat. Jadi memang perbaikan pada sisi mesin ini saya melakukan restorasinya hampir 85%, hampir keseluruhan, bahkan 90%. Sekali lagi dasar mobil ini tadinya adalah warnanya hitam. Saya dapat di Bandung, kemudian balik nama BPKB dari Bandung ke Jakarta, sekaligus ganti cat di BPKB dari hitam jadi silver. Kita akan lihat pertama CDI. Mobil ini tadinya tidak menggunakan CDI, tapi sekarang udah pakai CDI. CDI orang bilang, karena standarnya tidak pakai. Ini buat pengapian cukup baik. Kemudian kabel busi saya pakai racing punya Blue Fire. Kemudian pakai pembungkus termo ya, kayak termostat yang untuk panas. Kemudian itu juga sekaligus untuk mengimbangi, saya ganti knalpot racing Header 421. Tadi standar 421 racing ya. Kemudian belum ada untuk seret 89 ini power steering. Saya menggunakan power steering. Ini dia power steeringnya. Jadi setir lebih ringan, lebih enteng. Kemudian contoh lainnya, ini dia yang vital dulu. Ini booster rem. Booster remnya saya menggunakan, saya ganti standarnya Starlet biasa menjadi booster rem punya GT Turbo, Starlet Capsule GT Turbo. Lebih besar. Jalan pengereman juga makin kuat. Alternator ampere di dalam sana. Di dalam sana ampere itu juga saya ganti. Jadi pengapian segala macam lebih baik, lebih bagus. Kemudian selain itu timing bell seperti ini. Ya, saya perbaharui semua. Dibagusin ya. Saringan udara di dalam sini, filter udara itu biasa sekali. Kemudian ganti semua. Termasuk klemnya, nih klemnya, ikatannya. Ya. Di dalam sini, kap mesin ini, blok mesin ini, pistonnya alhamdulillah saya masih dapat baru. Walaupun mobil ini sudah 30 tahun lebih, pistonnya 4 baru karena sebelumnya sudah oversize. Udah lewat ya. Contoh lagi, ini aslinya kan tidak ada ini. 2 tuh di sini, kisi kanan kiri. Ya pakai hidrolik. Hidrolik jadi ya, hidrolik jadi lebih sporty ya. Aslinya nih, di sini ada lubang untuk buka bagasi, kap mesin. Kemudian ditunjang ke sini. Saya copot itu, saya ganti ini biar lebih stabil. Pakai hidrolik. Aki juga saya ganti baru ini. Kebetulan aki saya pakai aki Amaron. Ya, jadi kabel busi, CDI. Kemudian juga sedikit dikorek ya, porting polish. Kemudian melengkapi ini semua. AC baru. Kita lihat tabung AC ini baru. Kalau Anda lihat juga ini dalam mesinnya. Kayak filter bensin ya segala macam. Tuh kita lihat di dalam. Itu boot karet ya. Yang menutupi terot, long terot semuanya baru. Terotnya baru, long terot baru, boot-bootnya baru semua. Di klemnya diikat sama. Kopling semua itu baru. Ya ini orisinil. Extra fan ya. Extra fan kalau panas dia otomatis. Ini semua masih fungsi dengan baik. Saya pertahankan, saya cat lagi. Ini semua maka jadi mengkilap. Blok mesinnya jadi sangat mudah. Saya dapat, ini udah hancur tadinya. Contoh lagi yang masih hancur. Saya belum dapat ini. Washer tempat air wiper. Ini masih lama ya? Ini yang masih lama karena saya belum dapat copotannya atau secondnya, susah untuk Toyota Starlet ini. Jadi dalam restorasi mobil itu ada dua sisi saya lihat. Ada yang gini, walaupun lu banyak duit, tapi kalau barangnya susah, duit lu nggak kepake. Lu banyak duit nih, tapi barangnya memang langka, sulit. Nah ini di Starlet termasuk agak-agak susah juga ya. Tapi copotan, kampakannya banyak sekali dan masih mulus, jadi saya terbantu banget. Jadi ini masih enggak. Jadi ini dia, lihat kap mesin semua dicat, bersih, bagus. Kemudian semuanya kayak diperbarui, lihat dari depan. Nih klem-klem kayak gini banyak orang yang sudah tidak punya aslinya. Nih saya lihat klem jepitan ini. Ini saya masih asli. Klem-klemannya sangat detail sekali. Ini klem-kleman. Kemudian jadi saya nggak pengen mesin yang dirubah secara drastis dengan turbo lah, inilah itulah. Jadi standar plus gitu ya. Ini klem-klemannya semuanya, jadi mesin sehat. Baut-baut seperti ini semuanya baru. Baut-baut ini kita lihat. Ini tuh lihat. Ini semuanya baru. Ini nih.
semua baru, nomor rangka mesin. Jadi tidak ada yang lama, yang sudah selek ya. Baut seleknya itu susah. Ini semua baru semua. Kita bongkar mesin. Kita tutup. Yang unik dari Starco itu yang 89 facelift ya. Ini seperti ini. Ya, jadi memang manis. Ini lampu juga dalamnya, luarnya semua dicuci baru semua lagi. Ya, mesin-mesin segala macam. Dan lampu saya pakai LED dari Jepang. Jadi di dalam ini lampunya saya bisa 3-in-1. Maksudnya apa? Dikendalikan dari di dekat setir yang nyalain lampu biasa. Jadi lampu saya bisa ceklek. Pertama bisa putih LED bersih, putih bening banget terang. Kemudian ceklek yang keduanya ini bisa pakai kuning. Kalau ada kabut di lampu ini, kabut yang ketiga ceklek. Itu antara putih dan kuning jadi satu. Jadi kalau kita jalan kabut segala macam aman. Ya, jadi lampu pun saya perhatiin. Ini saya ganti. Udah dirubah sama dulu, saya ganti sebaut-bautnya dalam. Kemudian ini juga saya perbaharui lampu bumper ya. Semua baru. Ini JDM, Jepang Domestic Market ya, JDM asli. Lipsnya atau ini semua jadi diperbaharui. Ini bumper semuanya perbaharui. Grillnya pun sama. Grill ini semuanya saya perbaharui semuanya, jadi bagus. Ini lampunya jadi kuningnya bersih. Itu apa nama tadi? Lampu sen samping ya, dekat fender ya. Baru. Ini baru. Kemudian ban pelek udah pasti baru. Kalau dilihat dari jauh, ini ban pelek saya menggunakan NK ring 14 ya, NK RS Evo ya, ring 14. Umumnya teman-teman di komunitas banyak yang pakai ring 15. Ini selera ring 14 atau 15 mungkin sama aja. Kenapa saya pakai 14 hanya naikin satu? Karena saya tetap mikir kenyamanan. Karena kalau kita pakai ring 15 bagus sih, tapi bannya agak tipis. Kalau ban agak tipis, kita ketemu jalan yang agak gimana gitu, kurang asik. Makanya saya naikin satu aja, jadi tetap manis. Bannya makanya agak sedikit tebal. Kita lihat tuh. Pakai ini pelek asli Jepang. Jadi sekali lagi peleknya adalah made design by Japan. Beda itu. Kuat, enteng. Ini nggak banyak. Tiruannya aja susah, apalagi orisinilnya. Ada pelek tuh made in Jepang, ada design by Japan, ada yang segala macam. Buatan Indonesia juga ada, Singapura, Malaysia juga ada ya. Jadi saya pakai ini. Ban saya pakai ukuran 175 65 ring 14 tadi. Jadi ketebalannya masih lumayan, 65 lah. Saya nggak begitu berani pakai ban 50 atau 55, tipis, terlalu tipis menurut saya. Jadi kalau jalan manis. Oke. Nah, kemudian juga ini list plangnya saya cat hitam. Tadinya kan silver ya, saya cat hitam dop sama dengan bukaan pintu ya. Ini tadi banyak yang udah rusak. Ini kuncinya saya kembalikan. Tadinya dia bulat Royton. Saya ganti baru Roytonnya dengan versi yang lebih konvensional aslinya. Kaca-kaca spion ini baru semua. Jadi kaca, saya menggunakan kaca film. Ini makanya kelihatan bening ya. Ini kaca filmnya saya pakai 20% clear sehingga dia tetap bening untuk ke dalam. Ya lagi masih mereview Starlet kotak. Tiba-tiba ya ada yang foto dulu ya. Kembali lagi. Tadi ini dia bodinya. List merahnya saya pertahankan. Memang list ini orinya dia. Cuman tulisan 12 valve-nya saya hilangkan. Di sini ada tulisan 12 valve. Jadi saya nggak mau banyak warna, klasiknya tetap ada, retronya, ciri khasnya ini masih ada. Cuman itu aja. Yang sulit dari Starlet kotak ini adalah bagaimana mempertahankan atau masih dapat barang ini list karet ininya asli. Nih, sampai pentol ini nih. Ini biasanya udah banyak yang teman-teman udah nggak asli. Sini kita di belakang. Nih pentol ini, perbatasan ini. Ini banyak yang udah sulit untuk mendapatkannya. Jadi saya masih bersyukur dapat nih list kayak gini, plastik ini. Saya masih bisa dapat yang bagus. Saya ganti. Kemudian ke belakang. Saya lihat saya merubah ini wiper. Kalau Starlet yang 1300 ini, 1300 cc, bawaan standarnya adalah ini. Wipernya adalah tegak sini, berdiri begini. Tegak, bukan begini seperti ini. Saya ngerubah di dalam sini motornya, mesinnya saya rubah sehingga nggak begini tapi turun jadi gini. Karena saya nggak begitu suka kalau begini. Menurut saya agak nyampah di mata sehingga kalau begini kan lebih rapi. Nah, ini juga nih banyak yang ini teman-teman Starlet
patah apa namanya ya, list belakang ini nih ya, ini patah tapi saya ori, ini ori semuanya. Ini ori semuanya, orisinil. Kemudian ini lampu-lampu dalam ini saya ganti LED dalam lampu apa namanya di dalam bumper ya, bumper semua. Ini saya bilang knalpot saya tadi 421 header, belakangnya sengaja saya poloskan saja menggunakan stainless, jadi nggak apa bekarat dengan kisaran segitu. Jadi suara tetap kencang dan apa ya, lembut ya, keras tapi lembut. Ini sama. Itu dia sekilas. Kita kalau mau lihat, wow, ini dia. Boleh lihat sini. Ini bagasinya, ini yang standar. Saya tidak mau bolongin. Ini kotak speakernya juga masih asli, tapi speakernya ini dalamnya saya ganti. Makanya head unit apa radio saya bagus banget. Ini saya puas sekali. Saya sempat ganti di daerah BTC Bintaro Trade Center. Ini di belakang audio ganti. Nah ini yang unik. Aslinya syarat ini adalah, nih lihat, kita berdiri, karpet ini dari dasar, saya pakai pelang ini supaya bagus, tidak ada yang berkarat, kita lihat. Dan ya, ini kita lihat di sini. Ini ada lampu yang saya buat, ini lampu tambahan, lampu bagasi nggak ada. Saya sengaja memotong dalam ini, tuh, ya, saya memotong ini. Saya cari lampu dapat di online, rata ininya, dengan bodi rata. Jadi kalau kita ngambil barang di belakang nggak gelap. Karena Starlet ini aslinya memang tidak ada lampu bagasi, tapi saya buat tuh. Jadi terang sekali LED kalau ngambil barang. Ini saya buat kotak ini supaya rapi. Nah, aslinya Starlet cuma sampai di sini. Nih karpet ini yang tebal. Tapi saya mikir kalau pakai ini aslinya itu debu sulit sekali dibersihkan karena akan nempel debu ya. Akhirnya saya sedikit keluar uang untuk membuat karpet ini. Saya cetak. Karpet ini gunanya jadinya kalau ada kotoran lebih mudah dibersihkannya, tidak harus di vacuum cleaner ya. Ini perangkatnya semua standar. Ini buat kap mesin. Oh ya, saya membuat ini untuk kalau bikin mesin kita ada perbaikan mesin jadi aman, nggak baret-baret di bodi. Contoh nih, di sini kita lihat sini. Ini saya buka tuh, ini buat ban. Jadi di kap mesin itu kita tempel begitu di depan kap mesin ya, ini bentuknya ini. Oke, kita tempel begitu. Nah, sehingga mekanik atau tukang yang membersihkan badannya nempel di sini, tidak kena kalau gesper. Itu bisa bikin bodi rusak. Nih kita lihat sini contoh salah satunya. Ya begini contohnya tuh di belakang. Jadi kalau ada mekanik yang sedang membetulkan mesin di dalam, badan kita suka nggak terasa begini, sambil nyolok-nyolok begitu. Nah, seringkali gesper atau kancing celana, itu ngebaret di sini. Belum lagi kena oli, belepotan dan lain sebagainya. Makanya saya cuma bikin begini. Murah kok ini. Kalau ini cuma mungkin 200-300 ribu sepasang, kanan kiri. Jadi saya pakai ini. Tuh, pakai busa. Jadi mobil tidak baret. Detail ya. Kemudian saya lipat dulu. Ini speakernya sudah hidrolik, ini saya ganti baru kanan kiri karena yang kemarin itu sudah mulai apa ya, aus ya, suka gampang turun sendiri. Nah ini sudah bagasi saya tutup, aman. Kita main sekarang ke interior. Nah jadi setelah mesin atau engine, kemudian eksterior, catnya sengaja saya pilih silver karena menurut saya ya pemeliharaannya, maintenance-nya lebih mudah. Kalau hitam itu aduh, debu sedikit kelihatan, baret sedikit kelihatan kalau hitam. Kalau menurut saya, dulu saya pernah pertama kali start mobil saya start pertama kali SMA kelas 3 itu hitam. Sebelum, dan makanya saya lagi kangen nyari Starlet lagi. Kual dapetnya hitam lagi, saya ganti silver. Sekarang kita ke dalam. Ini dia. Di Starlet ini salah satu restorasi saya lakukan, lihat ini. Penyakit di Starlet kotak umumnya di sini pada bekarat nih, bolong. Saya tidak ada. Ya, ini semua kaleng, ya kaleng, bukan dempulan, maaf. Ini semua kaleng. Tidak ada yang ini, lihat. Nah, ketika saya merestorasi, ini semuanya udah hancur nih. Saya bisa dapat cari berkat bantuan teman-teman, komunitas dan lain sebagainya nih. Ini sengaja saya ganti. Aman.
saya sesuaikan warna joknya kursi. Karena kenapa saya tidak mempertahankan yang orisinil? Orisinilnya terlalu, menurut saya ya, terlalu hancur sekali, sayang. Tadinya saya pengen pakai yang orisinil, konsepnya orisinilan, tapi karena sulit ya udah sekalian lah gitu. Udah satu-satu. Ini yang pertama adalah setir. Ini saya dapat susah juga. Setir Nardi, ini asli. Jadi bukannya kaleng-kaleng, Nardi Gara ya. Yang bawahnya tidak lurus begitu ini, Nardi Gara. Ini saya dapat dari teman saya Mas Danang. Kemudian saya tambahin pakai bosket belakangnya, lihat nih. Sehingga setirnya bisa lebih maju standar. Sistem kelistrikan, lampu-lampu, kabel-kabel di mobil ini sangat sempurna karena udah saya ganti semua. Jadi nggak ada tuh istilah lampu rem nggak nyala, lampu sen tidak nyala, lampu speedometer tidak nyala, tidak ada. Semuanya nyala, bagus, baik. Bahkan bohlam di dalam sini, dalam bohlam-bohlam, lampu kecil di dalam speedometer saya ganti karena mobil ini udah 30 tahun lebih, sehingga warnanya lebih terang. Itu tidak mau, jadi malam-malam kelihatan. Oke, selain itu pedal gas, rem, lihat. Saya ganti yang universal, ini bisa banyak dijumpai di mana aja. Tidak banyak, begitu banyak tulisan aneh-aneh, merek yang aneh-aneh, karena saya nggak suka yang kayaknya heboh banget gitu. Jadi polos-polos aja udah, eksklusif, elegan. Itu pedalnya, rem saya. Biar lebih gede, lebih mengesankan sports. Kemudian kita pindah, habis dari pedal, ini yang paling mahal. Kursi Recaro LS, tipenya Recaro. Saya ambil yang jaring. Ini yang jaring ini memang sulit sekali dapat ini ori ini semuanya. Saya dapat, terima kasih bantuan teman-teman Mas Henry di Bekasi, Pesona Motorsport kalau nggak salah. Recaro satu set dengan bracketnya ya, kolong segala macam. Kemudian shift knob atau persneleng. Saya pakai TRD. Setirnya Nardi, kemudian ini shift knobnya TRD nih, tulisannya TRD. Saya dapat ini dashboardnya pada pecah. Saya udah ganti semuanya baru nih. AC-nya semua baru, knop-knop nama AC semuanya. Yang PR saya cuma satu ini, jam digitalnya mati. Nyarinya susah. Jam digital bawaan dia ada sini. Umumnya udah pada mati. Kemudian ini selain dalamnya karpet. Nih, karpet sini juga bisa kelihatan. Aslinya dia ada di dalam, ada kain bludru. Cuman kembali lagi, bludrunya itu saya lapis dengan, kita lihat tuh, karpet yang licin ini. Dalamnya ada bludru, ada aspal juga supaya peredam. Ini gunanya buat apa? Kalau ngebersihin gampang. Minyak tumpah, kalau bludru itu kan mesti pakai vacuum cleaner, debunya nyelip, nyedot susah. Ini gampang sekali. Jadi dalam restorasi saya juga mikirin sisi maintenance-nya mudah. Di bawahnya dia bludru aslinya. Kalau bosnya bisa dicopot, oke. Saya kasih karpet dasar ini lagi yang warnanya senada dengan ini, abu-abu. Sama. Door trimnya, lihat sama ya, sama kursi jok, jadi senada. Ya. Untuk menunjang suara, audio juga perlu diperhatiin. Ya, jadi saya menggunakan, kita lihat radio tape-nya. Yang standar saya ganti Pioneer. Kita lihat. Jadi Pioneernya pun USB oke, Bluetooth segala macam ya. Sampai CD, ini tipenya saya lupa. CD masih bisa. Saya nyari sengaja pakai CD karena masih ada lah beberapa lagu jadul. Saya pakai CD, disalin, di copy di USB segala macam. Pioneer, kemudian dibantu akhirnya untuk suara depan agar dapat. Nih, pakai Twitter di depan, Nakamichi. Nih. Dibantu Nakamichi. Memang agak besar. Karena kalau yang kecil tuh ada beberapa Twitter yang cuman cesnya aja, suaranya cuma ngeces saja. Ini ada vokalnya juga. Jadi keluar. Saya nggak suka ngerubah, ada speaker di sini. Ada tambahan segala macam. Nah, menariknya saya tambahan suaranya ini kuat sekali. Saya tambah ada subwoofer power atau ya subwoofer power ya. Di kolong kursi bisa kelihatan nanti kalau Anda muter dari sana, itu ada kotaknya kelihatan. Yuk dari sini saya pakai merek Lancer kayak Rockford Fosgate. Nah, itu kenapa saya taruh di kolong situ? Ini udah sangat cukup sekali untuk mobil yang kecil kayak Toyota Starlet ini. Ini saya pakai Lancer kayak Rockford Fosgate gitu, macam itu. Ini udah kuat banget ya, subwoofer dan power jadi satu, sehingga tidak perlu bikin kotak-kotak lagi yang gede makan tempat taruh di bagasi. Bagasi yang kecil makin habis.
Jadi bagasi saya bisa tetap saya taruh tas bola segala macam. Ini subwoofer tahu di kolong kursi. Ini udah kencang banget, bulat banget, bassnya gede. Udah kayak di clubbing, diskotik. Tapi tidak annoying ya, tidak ganggu banget, pas banget di dada, di kuping. Waduh, udah jedeng anak muda banget deh. Nah, speaker yang di belakang itu, di sudut-sudut itu saya tidak merubah tempatnya. Itu tempat punya Starlet asli, hanya merubah atau mengganti speaker aslinya. Nah, speaker belakang di Starco ini saya tetap menggunakan tempat yang lama sehingga tidak ngebobok, tidak ngebolong-bolongin lagi karena saya tetap mempertahankan orisinalnya. Tapi speakernya yang sudah 30 tahun dulu, standarnya dia kanan kiri, dalamnya saya ganti yang baru ya, 4 inch juga. Sehingga komplit. Pipnya pakai Pioneer, Twitter, semua depan tadi pakai Nakamichi. Belakangnya juga saya ganti ya, dua speaker belakang sehingga bunyinya enak banget. Ini dia keseluruhannya. Ya, demikian sudah saya menemani teman-teman semua yang memang suka akan mungkin mobil tua dan lain sebagainya. Ya, ini dia. Yes, gengs, demikian tadi saya sudah sedikit banyak mereview. Lebih kurangnya saya minta maaf karena saya juga masih banyak belajar. Tapi kecintaan saya sama otomotif sebenarnya itu nomor 1 sebelum saya dulu main bola gitu. Main bola juga suka dulu. Kenapa sekali lagi mereview, saya ambil Starco alias Starlet kotak. Ini adalah mobil pertama saya dulu ya, ketika saya pertama kali punya mobil kelas 3 SMA. Saya nabung, saya beli, waktu itu mampunya beli second. Waktu itu belinya yang XL 1000 cc, warnanya hitam. Udah saya jual 20 tahun lalu lah. Tiba-tiba dalam 8 bulan 7 bulan ini kok kepengen lagi gitu, pengen memori flashback gitu. Nyari, dibantu teman-teman, akhirnya saya dapat beli mobil lagi. Dapatnya hitam juga. Tapi saya balik nama jadi silver lah sekalian BPKB-nya karena dapatnya dari luar kota. Dibantu teman saya, ada Ferdi, terima kasih. Jadinya ya udah punya Starlet kotak lagi. Itu kenapa saya bukan nggak kepengen. Story nama ceper itu pun dari sini. Dulu Starlet kotak itu saya diceperin. Nah, yang karena diceperin itu Gugun Gondrong dulu, masih ingat mungkin Gugun Gondrong sama almarhum Mas Sis NS Sersan Prambos manggil saya waktu itu ceper karena mobil ceper, karena Starlet kotak dulu saya diceperin. Itulah kenapa pakai nama ceper itu dari Starlet kotak, ada sejarahnya. Jadi bukan karena yang lain-lain, karena mobil pertamanya. Itulah dia. Terima kasih almarhum Mas NS, Mas Gugun, nggak sengaja malah nempel terus namanya. Ya, sekarang saya ingin mengumumkan saya udah habis berapa ya? Ini dia nih. Sebenarnya banyak sekali tuh. Saya udah menghitung. Lihat tuh. Apa-apa saja saya habisnya bayar tuh, belanja sampai dengan pakai kaca film tuh, lihat tuh, pokoknya banyak banget deh tuh. Jadi setelah dihitung-hitung dan nanti saya akan memberikan hadiah giveaway kecil-kecil aja dulu ya, seperti janji saya di awal dulu. Saya akan memberikan ada 1 tas bola baru besar, kemudian ada 2 jersey baru saya bola, ada Rico Ceper buat yang bisa nebak ya. Ini mas semuanya gratis saya kasih, kecil-kecilan dulu, nanti kalau udah banyak baru helikopter ya, helikopter saya kasih. Ini habisnya sekitar lebih kurangnya ya, aduh ngeri sebenarnya, nggak enak ngomongnya, 147-an juta lebih kurangnya, 147-an ya. Dan yang mendekati nggak ada yang tepat jawab 147, nggak ada. Ada yang bilang 120, 110, 80, 150. Nah, yang terdekat ini 150 juta. Ini kan 147-an habisnya ya, lebih kurang. Dan yang jawab 150 juta itu kalau nggak salah Lingga ya. Lingga underscore RBT. Lingga underscore RBT, selamat. Anda mendapatkan semua hadiah tadi. Buat yang lain-lainnya terima kasih banget udah ikutan. Iseng-iseng berhadiah ya, menebak habis berapa restorasi Starco-nya Ceper gitu ya. 147-an. Lingga itu jawab 150. Yang mendekati lah. Selamat buat Lingga. Buat yang lainnya boleh untuk mendukung saya di like, subscribe, dan juga komen di Rico Ceper Channel. Terima kasih.
Ketemu lagi di lain waktu. Bye.